Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah allazi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim anfusakum wa ahlikum nar al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairu min fadlil ibadah wa khairu dinikumul wara. Alhamdulillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, bermuajahah, bersilaturahim, dan sekaligus kita bisa berbagi, berinteraksi di dalam raraga thalabil ilmi. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebelum kita berbicara lebih lanjut, marilah kita memuji dan memuja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita bersolawat kepada Nabi dan mengucapkan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita, junjunan alam, Nabiyuna Khatimul Anbiya wal Mursalin, dan kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, terutama teristimewa kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah Ar-Ribat Manwal Hikmah. Samping itu semoga Allah memberi kesuksesan, kelancaran, keafiahan, kesehatan rohani dan jasmani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan Al-Fakir berdoa, ya Allah, siapapun dimanapun yang mendengarkan, yang mengikuti acara pengajian inilah, insya Allah diberkahi oleh Allah, dijauhkan, diselamatkan daripada ujian, cobaan, dan sukseskan segala apa yang dituju, yang dimaksud, yang mau dihajat, dan diberi keturunan generasi yang solih-solihah, berguna bagi bangsa, nusa, agama, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyatus shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di Tamhid, Al-Fakir tadi membacakan hadis Nabi yang berbunyi fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Jadi kesempurnaan ilmu,
keunggulan ilmu itu lebih bagus, lebih sempurna daripada ibadah. Ya, ibadah apa? Ya, berbagai macam ibadah. Jauh lebih unggul ilmu daripada berbagai macam ibadah, apapun itu warnanya. Kenapa bisa begitu? Karena dengan ilmulah ibadah menjadi makbul. Karena dengan ilmulah sesuatu amalan bisa terwujud. Kalau tanpa ilmu, sia-sialah semua amalan perbuatan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, begitu hebatnya perintah Allah, begitu dahsyatnya ajuran Allah untuk kita mencari ilmu, untuk kita belajar ilmu. Bahkan diberi sugesti yang benar-benar dahsyat. Barang siapa yang duduk 1 jam saja, barang siapa yang mendengarkan tausiah keagamaan 1 jam saja, maka dihancurkan seluruh dosa dan kesalahannya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis adalah hadis sahih. Ini adalah sugesti, dorongan terhadap kita agar kita tidak malas, agar kita tidak melempem, agar kita tidak lemah pikiran kita untuk mencari ilmu, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahkan keluar kita dari rumah kita, atau begitu kita menyetel video kita untuk mendengarkan tausiah, maka kita dilindungi, dipayungi oleh para malaikat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ridhaan bima yatlub, karena saking senangnya atas perbuatan yang kita berbuat. Alhamdulillah. Ini adalah bukti, ini adalah suatu wujud, suatu dalil bahwa utamanya ilmu. Seperti itulah. Sekarang begini, ilmu, ya jangan kita mentang-mentang punya ilmu, saya udah punya ilmu ini, kita sembarang saja apapun, nggak bisa begitu. Karena ilmu bisa sempurna kalau ilmu itu diamalkan. Karena al ilmu bila amal kasyajar bila syamar. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu yang tidak dipakai, ilmu yang tidak diaplikasikan seperti pohon tidak berbuah. Sebesar apapun, serindang apapun pohon itu, kalau tidak berbuah, tiadalah guna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus wa khairu dinikumul waro, dan sebaik-baiknya agamamu itu adalah apik, hati-hati, waspada. Subhanallah, inilah yang begitu sulit, begitu susah, begitu berat kita untuk melaksanakan. Kenapa? Karena rata-rata kita, pengalaman kita luas, ilmu kita luas, wawasan, pengetahuan kita luas. Tidak sedikit, bukannya menjadi waro, bukannya menjadi hati-hati, bukannya menjadi waspada, malah kita menjadi congkak, malah kita menjadi sombong, malah kita menepuk dada. Siapa aku? Kamu siapa? Aku siapa? Na'udzubillahi min dzalik, yang diucapkan oleh iblis al-la'in, anna khairu minhu. Aku lebih sempurna, aku lebih bagus daripada dia. Na'udzubillah. Sehingga melawan, menentang kepada Allah untuk sujud kepada Adam. Ini iblis suruh sujud oleh Allah kepada Adam, bilangnya ana khairum minhu. Banyak sekarang pengikut-pengikut iblis. Siapa yang bilang aku lebih baik, aku lebih pinter, aku lebih, sehingga berani melembahkan orang, sehingga berani menyalahkan orang, sehingga berani menyesatkan orang, sehingga berani mentolol-tololkan orang yang tidak sependapat dengan dia. Na'udzubillahi min dzalik. Hilanglah kesempurnaan, hilanglah kebaikan ilmunya itu. Na'udzubillahi min
Jadi walaupun ilmunya banyak, walaupun pengalamannya luas, tapi kalau punya rasa bahwa aku yang lebih baik, bahwa dia salah, dia sesat, maka akhirnya kita asalnya bagus, akhirnya kita menjadi nista. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi makanya al-fakir ya. Al-fakir sebenarnya sangat bahagia. Al-fakir sangat bahagia. Punya pemerintah yang begitu benar-benar hebat, begitu kuat, begitu tegap, begitu penyabar. Subhanallah. Pemerintah kita sangat luar biasa. Diejek, dihina, dihujat, tenang-tenang saja. Padahal kalau beliau mau berbuat apapun, mampu, bisa. Karena punya fasilitas. Tapi karena pemerintah kita luar biasa, kepemerintahan kita hebat, ya, itu adalah rakyatku, anakku, berbilang apapun, silahkan itu anakku. Enggak digubris. Ya, bahkan sumbangan-sumbangan terus mengalir, bantuan-bantuan terus mengalir, alhamdulillah, walaupun tidak merata. Jadi kalau soal kemerataan ya tidak ada yang adil lah selain Allah, seperti itu. Pengadilan banyak di dunia, tapi keadilan hanyalah Allah nanti di Rabbul Jalil. Tidak ada yang adil. Siapa yang adil? Hanyalah Allah. Makanya ala adilu. Kalau manusia, apakah manusia ala adilu? Tidak. Manusia mah al-insan mahalul khoto wa nisyan. Jadi manusia hanyalah tempat salah, hanyalah sifat lupa, tidak disifati dengan al-adilu. Manusia malah bersifat kekurangan. Seperti itu. Jadi yang tidak kebagian, oh tidak adil, ya memang nggak ada yang adil di muka bumi. Yang adil hanyalah Allah. Tapi pemerintah kita sudah luar biasa hebat, seperti itu. Tuh, tapi kalau kita belajar ilmu, kita menghafal hadis, kita menghafal Al-Quran, kita mengerti tentang arti Al-Quran, ya walaupun hanya sedikit-sedikit misalkan. Tapi kalau kita masih menghujat orang, kalau kita masih menyalahkan orang, kalau kita masih menyesatkan orang, ya bagaimana dengan hadis ini? Wa khairu dinikumul waro. Jadi sebaik-baiknya agamamu itu adalah kehati-hatian. Apalagi ada hadis Nabi, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Yang dinamakan orang Islam itu adalah yang menyelamatkan saudaranya Islam dari lisannya, dari tangannya. Tapi kalau kita masih bisa menghujat, menyalahkan, mentolol-tololkan orang lain, berarti kita tidak muslim. Karena kita tidak menyelamatkan lisan kita daripada saudara kita. Apa artinya pengalaman? Apa artinya ilmu kita yang kita amalkan, yang kita pelajari, yang kita hafal? Begitu sulit kita untuk mendapatkan ilmu. Kita pegang Al-Quran, walaupun kita tidak bisa membaca Al-Quran dengan secara tafsir berhuruf gundul. Mungkin kita beli Quran terjemah, kita baca malam, kita baca pagi, kita baca siang. Walaupun kita tidak bisa baca kitab gundul, mungkin kita beli kitab terjemah, kita baca siang, sore, malam. Tapi pada akhirnya kita untuk menghujat orang. Pada akhirnya kita untuk menyalah-nyalahkan orang. Pada akhirnya kita untuk mentolol-tololkan orang. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita itu adalah orang muslim. Kal bunyanul wahid. Seperti satu bangunan. Ayo kita bersatu. Makanya al-fakir benar-benar ya. Benar-benar apa? Al-fakir benar-benar cinta kepada siapapun. Al-fakir cinta kepada Wahabi. Al-fakir cinta kepada Mu'tazilah. Al-fakir cinta kepada Mujassimah. Al-fakir cinta kepada
Salafiyah, Al-Fakir cinta kepada Persis, Al-Fakir cinta kepada Muhammadiyah, Al-Fakir cinta kepada semua. Kenapa? Karena semuanya itu adalah saudara Al-Fakir, semuanya juga adalah agama Islam yang berlandaskan la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita bersaudara. Tidak elok, tidak pantas kita menyalah-nyalahkan NU. Tidak elok, tidak pantas kita menyalah-nyalahkan Wahabi. Tidak elok, tidak pantas kita menyalah-nyalahkan Persis, Muhammadiyah dan sebagainya. Kenapa? Kita bersaudara. Kita saudara semua. Apakah ada jaminan misalkan bahwa Persis dijamin masuk surga, bahwa NU dijamin masuk surga, bahwa Persis dijamin masuk surga, bahwa Wahabi dijamin masuk surga? Enggak ada jaminan semua. Kita semua adalah hanyalah melaksanakan perintah Allah yang dimengerti oleh kita, yang kita percayai, yang kita yakini. Kita entok semuanya hanya usaha, tapi nanti yang menentukan adalah Allah nanti di Rabbul Jalil. Benarkah kita? Salahkah kita? Sesatkah kita? Hanyalah Allah nanti yang memutuskan. Kita sebagai manusia yang beragama sama, yang berkeyakinan sama, yang berreferensi sama, yaitu Al-Quran dan Hadis, ayo kita bersatu. Wahabi bagus, Muhammadiyah bagus, Persis bagus, NU bagus, bagus. Menurut masing-masing. NU menganggap bagus NU-nya, silakan. Namanya rumahnya sendiri. Persis merasa bagus, silakan rumahnya. Wahabi, Mu'tazilah, Mujasimah, Khawarij, silakan merasa bagus rumahnya. Tapi jangan menjelek-jelekan rumah orang lain. Ya mentang-mentang dia Wahabi, mentang-mentang dia Salafi, terus menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan, menggoblok-goblokkan, mentolol-tololkan NU. Itulah. Tidak boleh rumah orang dicacat, dicaci, dicerca, dihina. Tidak boleh. Itu rumah orang. Silahkan kita memuji, menyanjung rumah kita, silahkan. Tapi jangan menghina, mencerca rumah orang lain. Silahkan kita yang Wahabi, kita memuja kewahabian kita. Yang Persis, silahkan kita memuji kepersisan kita. Yang NU, silahkan kita membanggakan ke NU-an kita. Itu hak asasi, dilindungi undang-undang, dan di agama pun seperti itu. Karena di dalam agama Islam terutama, kan ada istilah Islam berpecah, tidak berpecah. Islam satu. Cuman pemahaman kita masing-masing. Kenapa bisa begitu? Ya namanya juga otak kita nggak mungkin sama. Nggak mungkin sama. Jangankan kita satu negara, satu rumah saja. Bapak kadang-kadang, bukan kadang-kadang, beda dengan si ibu pendapatnya. Anak dengan bapak, adik dengan kakak, kakak dengan adik. Itu tidak sama pendapatnya masing-masing. Tapi karena saling mengerti, karena saling menghargai, karena saling memuliakan, damai. Coba. Dari kehidupan keluarga, kita ciptakan, aplikasikan di dalam negara, bangsa. Silakan Persis. Al-Fakir cinta Persis. Wahabi, Al-Fakir cinta Wahabi. Muhammadiyah, Al-Fakir cinta Muhammadiyah. Ento semua saudara Al-Fakir, semua berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Adapun soal perbedaan pendapat, asumsi, ya itu mah tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena beda kepala, ya tentu beda pikiran. Seperti itu. Jadi intinya apa? Artinya apa? Ayo kita saling menghargai. Ayo kita saling menghormati. Ayo kita saling memuliakan. Carilah persamaan daripada orang lain, jangan dicari perbedaan dari orang lain. Kalau kita mau cari-cari keperbedaan, mau cari-cari kesalahan, ya tidak ada orang yang benar. Semua orang mempunyai kesalahan, semua orang mempunyai kekurangan. Seperti itu. Ya sekarang apalagi? Sekarang apa? Terah Wali Songo dengan Pak Alawi,
Itu tidak mengapa, silahkan. Itu namanya ilmiah. Syekh Kiai Haji Imaduddin Al-Mukarram, ya Al-Fakir sangat senang adanya Syekh Al-Mukarram Kiai Imaduddin. Saya senang muncul beliau. Kenapa senang? Jadi kita menambah ilmu. Sementara ini kita tidak tahu kitab-kitab nasab yang begitu banyak. Ya sekarang bisa tahu. Yang tidak memiliki kitabnya, sekarang mau tidak mau kita beli. Menambah wawasan pengalaman kita. Ba'lawi, tidak usah marah. Silahkan jawab lagi dengan kitab. Syekh Imaduddin menelusuri, membahas dengan kitabnya. Ayo Ba'lawi, bawa kitabnya. Musyawarah, mudzakarah, saling membawa kitab, tapi jangan membawa nafsu, jangan membawa ego. Tapi kalau hal misalkan mengejek Al-Fakir tidak setuju. Misalkan dari Terah Wali Sengo mengejek Ba'lawi, Al-Fakir tidak setuju, karena yang namanya mengejek, menghina dilarang dalam Islam, tidak boleh. Dan begitu pula Ba'lawi menghina, mengejek Terah Wali Songo, Al-Fakir tidak setuju. Kenapa? Karena itu dilarang dalam Islam. Kita bicara tentang hadis, kita bicara tentang Al-Quran. Apakah ada Al-Quran ataupun hadis yang menghalalkan kita saling mencerca? Apakah ada di Al-Quran dan hadis yang menghalalkan, yang membolehkan, atau yang menyuruh kita saling berperang? Tidak ada. Ada juga melarang. Itulah, jadi makanya kalau munculnya Syekh Imaduddin Utsman dari Banten, Al-Fakir sangat setuju dan sangat mendukung. Dan kecintaan Al-Fakir kepada Ba'lawi, ayo Ba'lawi silakan bawa kitab, silahkan mudzakarah, musyawarah, entuh Ba'lawi, begitu pun jasanya besar. Dan banyak dari kalangan Ba'lawi yang menjadi aulia Allah. Dan banyak karangan-karangan kitab dari Ba'lawi diaji oleh kita semua. Artinya apa? Ya artinya kita bersatu saja. Kiai Imaduddin menelusuri tentang nasab, menggali dengan kitabnya, ya silahkan. Kenapa kita harus panas? Enggak boleh panas. Silahkan saja. Kita pun punya argumen, kita pun punya kitab, kita pun punya referensi. Ya, kitab dengan kitab saja. Kitab dengan kitab saja. Ilmiah dengan ilmiah saja. Tapi persatuan, kesatuan, persahabatan tetap harus dijaga, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Terus sekarang ada Mama Gufron. Mama Gufron ini ya kalau Al-Fakir lihat, beliau ahli tirakat ya. Ahli tirakat, ahli wirid, ahli puasa, ahli riyadhah. Beliau bagus kalau menurut Al-Fakir. Bagus kenapa? Al-Fakir dengar tidak ada dari kata-kata beliau menyuruh kita salah. Misalkan jangan sembahyang misalkan, atau jangan sidko, atau misalkan ayo lawan pemerintah, enggak ada. Yang Al-Fakir dengar, yang Al-Fakir perhatikan, Mama Gufron Al-Bantani itu justru dalam ceramahnya, dalam pembicaraannya selalu berusaha untuk merekatkan umat, apapun umat itu. Jangankan satu akidah, jangankan satu agama, jangankan satu bangsa, satu negara, beda agama, beda bangsa, beda negara pun bersatu, menggiring, mengarahkan untuk bersatu. Kalau Al-Fakir dengar, Al-Fakir lihat. Kalau masalah di dalam bahasa, dia mengatakan bahasa Suryani begitu, ya udah. Al-Fakir bilang jangan dicari kesalahannya,
jangan dicari kelemahannya. Kalau dicari kelemahan, kalau dicari kesalahan, ya semua nggak ada yang benar. Ini bisa kacau ini negara bangsa dunia ini. Masing-masing kita semua punya salah, kita semua punya kelemahan. Kenapa kita mulia? Kenapa kita terhormat? Karena Allah tidak membukakan rahasia kita. Coba kalau Allah membukakan rahasia kita masing-masing, udah pada jelek semua tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Ya artinya ayo kita bersatu saja. Ya kalau kita misalkan berniat saling menasehati ya bagus. Misalkan siapa ya beliau Mama Gufron orang tua gitu kan. Ya perlulah kita menghormati beliau, memuliakan beliau. Beliau kalau terlihat oleh Al-Fakir ahli riyadhah, ahli puasa, ahli wirid, ya berarti orang soleh lah. Ya wajiblah kita menghormati. Jangan kita hujat, jangan kita hina, jangan kita cerca. Menghina, mencerca orang lain, apakah dibolehkan dalam agama? Enggak boleh. Jadi asalnya kita berbicara tentang agama, ya akhirnya kita justru mengusak-asik agama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Al-Fakir bukan, wah ini anak buahnya Mama Gufron ini pembela. Bukan begitu. Al-Fakir kepada siapapun. Mau Persis, mau Muhammadiyah, mau Wahabi, mau Mu'tazilah, ayo bersatu aja. Entah kita hidup di dunia enggak berapa lama. Mungkin kita habis keluar-keluar malam ini, besok mati. Mungkin kita habis mencerca enggak lama, sejam 2 jam mati. Kita semua ini calon mati. Kenapa kita harus seperti itu? Udah, kita bersatu. Entah kalau kita mau menasehati itu open, silakan, kita harus saling menghormati, harus saling mengoreksi, harus saling menghargai, tapi jangan kita saling mencerca, jangan kita saling menghina, jangan kita saling merendahkan, karena semua itu adalah dilarang dalam agama kita, yaitu Islam. Kita beragama Islam harus benar-benar kafah. Makanya ilmu. Jadi keutamaan ilmu lebih utama daripada amal. Sekarang sebaik-baiknya agamamu itu adalah waro, yaitu kehati-hatian. Jadi kehati-hatian itu seperti itu. Jadi kalau misalkan ya seperti Mama Gufron berbicara dia, oh ini adalah bahasa Suryani. Apa wa makoli apa Al-Fakir nggak tahu lah itu ya. Tapi kalau kita ingin mengerti, ingin mengetahui tentang bahasa Suryani yang seutuhnya, coba kita beli kitab Syamsul Ma'arif Kubro ya, beli kitab Manbaul Hikmah ya, beli kitab Syumsul Anwar ya, pokoknya bejibunlah kitabnya. Jadi kitab Al-Hikmah itu banyak berbahasa Suryani, berbahasa Ibrani di kitab-kitab Al-Hikmah. Jadi Al-Fakir kira tidak menjadi masalah, atau jangan dipermasalahkan lah yang seperti itu. Ya mungkin di dalam ceramahnya, pembicaraannya Mama Gufron, kalau tidak ada wa makoli ya mungkin tidak ramai. Ya Al-Fakir lihat ramainya ceramah Mama Gufron itu memang karena adanya itu wa makoli apalah, Al-Fakir nggak ngerti lah gitu. Tapi kalau kita Al-Fakir sarankan, kalau kita memang ingin mengetahui tentang bahasa Suryani ya tidak kita usah berbicara ahli dari Amerika, berbicara ahli dari Hadramaut, nggak usah begitu. Beli aja kitab Syamsul Ma'arif Kubro, Manbaul Hikmah, Syumsul Anwar, dan kitab-kitab Al-Hikmah. Di kitab-kitab Al-Hikmah tertulis bahasa Suryani dan bahasa Ibrani. Jadi kenapa seperti itu? Karena banyak doa-doa yang berbahasa Suryani dan berbahasa Ibrani di dalam kitab-kitab hikmah. Oleh karena itu, di Indonesia, di Nusantara ini banyak sekali ahli hikmah. Ya mungkin baca kitab-kitab seperti itu. Insya
Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi intinya apa? Artinya apa? Ayo kita hilangkan ego kita hilangkan rasa lebih baik diri kita daripada orang lain. Ayo hilangkan, karena itu semua akan menghancurkan amal perbuatan kita. Jadi pahala kita hilang. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun ormas firqah kita, silakan berjalan masing-masing saja. Muhammadiyah silakan berbicara tentang kemuhammadiannya dengan jemaahnya. Persis silahkan berbicara tentang kepersisannya bersama jemaahnya. NU pun berbicara tentang ke-NU-annya bersama berjamaahnya. Kita masing-masing. Kita punya referensi masing-masing, kita punya kitab masing-masing, kita punya guru masing-masing, dan punya tempat masing-masing. Kita masing-masing saja di dalam hal ideologi keagamaan. Tapi tentang persaudaraan persahabatan kita rukun saja. Itulah ajaran agama kita. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir kepanjangan ngomong ya. Jadi kalau ngomong sudah ngomong nyerocos kayak kereta api. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Al-Fakir perlu ngomong, karena kalau tidak ngomong, aduh ini kayaknya nggak enak kita didengar, dilihat oleh orang lain maksudnya. Jadi kita Islam harus menjadi contoh, karena di Indonesia Islam terbanyak. Jadi jangan cuma banyak, isinya cuma bertengkar, untuk apa gitu. Jadi perlihatkan keislaman kita menurut yang diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Fakir acaranya bukan acara itu. Al-Fakir adalah acara berbagi, pengijazahan aurad, zikrullah. Sekarang langsung aja ke acara inti. Dan sebelum Al-Fakir ke acara inti, ringankan tangan untuk subscribe, klik juga komen, dan nanti share, bagikan video ini. Dan Al-Fakir yang mau beri saran kepada Al-Fakir, silahkan di kolom komentar. Yang bertukar pikiran, mari kita memang hayatul ilmi bil mudzakarah. Jadi hidupnya ilmu kita ya dengan adanya kita muhasarah dan mudzakarah. Tapi kalau mujadalah itu dilarang dalam agama kita. Tidak ada mujadalah, ada juga musyawarah dan mudzakarah. Karena Al-Fakir sering berkata, tidak ada yang pintar di antara kita, semua sama saja. Yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua lemah, kita semua hina. Yang gagah, yang hebat hanyalah Allah. Seperti itu. Ini Al-Fakir mau mengijazakan satu amalan, satu aurad. Kalau kita punya hajat, punya tujuan, ingin berhasil, tidak selalu gagal, ya. Tidak, kita ingin ini, ingin itu, ingin itu, ya. Jadi cuma hanya hayalan, cuma hanya lamunan, ya. Ayo kita punya Allah yang maha gagah. Kita minta kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah, dan kita minta kepada Allah. Ini aurad zikir ya, untuk kita memuji Allah, untuk kita beribadah kepada Allah. Apa? Kalau kita ingin hasil semua tujuan kita, cita-cita kita yang kita perjuangkan, ini baca surah ya Al-Fatihah ya. Tapi pertama bismillah dulu. Baca bismillah 160. Baca bismillah 160. Terus sholawat 160. Sholawatnya sholawat bebas, sholawat apa saja. Sholawat banyak ya. Mau shollallahu ala Muhammad boleh, mau Allahumma sholli ala Muhammad, apapun sholawat. Sholawat bismillah 160. Sholawat 160. Surat Al-Fatihah 17. Kapan dibacanya? Dibacanya setiap ba'da sholat maktubah. Jadi ba'da sholat maktubah. Jadi sholat maktubah itu maksudnya adalah sholat yang diwajibkan, yaitu adalah fardu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Seperti itu. Terus sebelum wirid itu baca hadarat dulu. Hadaratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala wa khususan hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirruhu al-Fatihah. Wa khususan ila hadrati ulama illahi ta'ala Syaikhi wa Ustadhi Sayyid Asdami Afghanistan wa khususan hadrati Syaikhi Ustadhi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'uli lahilahumul Fatihah. Jadi setiap kita habis baca Fatihah, Al-Fatihah ya begitu. Jadi kita harus baca surah Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdulillah sampai walad thalin. Baru kita membaca Bismillah 160, Bismillah 160 dan Fatihah 17 kali. Dawam rutin setiap habis sembahyang fardu. Insyaallah kalau kita ini amalkan, kita wiridkan, kita kerjakan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya jangan sampai tinggal lah, terkecuali kita ada halangan berat seperti itu. Kalau kita misalkan sholat ketinggalan di kodok, ya itu kodok juga, itu wirid itu. Jadi kalau kita ini kerjakan, amalkan, insya Allah apapun tujuan kita, keinginan kita diwujudkan, dan apapun yang kita minta dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aurat Al-Fakir dapat ijazah dari Syekh Sayyid Asdamiluha Afghanistan. Insya Allah doa ini sangat mustajab, sangat mati, sangat manjur ya insya Allah. Kita niatnya apa? Ya niatnya kita zikrullah lah. Namanya baca bismillah kan. Apalagi kalau kita mengerti arti ya dari apa yang kita baca. Bismillah itu artinya seperti apa, terus sholawat seperti apa, terus Fatihah seperti apa. Kita sambil tadabbur makna, yaitu alangkah lebih baik. Tapi walaupun kita tidak sampai seperti itu, tidak bisa tadabbur makna karena kita belum begitu mendalami tentang artinya, maknanya, ya kita baca itu saja, kita sudah mengikuti guru kita ya. Mata rantai guru kita insya Allah mujarab mati. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan, semoga bermanfaat dan insya Allah bermanfaat. Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf. Kalau ada kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan itu, sama sekali Al-Fakir tidak ada niat ke situ. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak enak didengar, yang menyengat, yang menyinggung, ya itu mungkin dari kebodohan Al-Fakir di dalam menyusun kata-kata. Karena Al-Fakir tidak sepintar orang-orang yang ahli ceramah, orang-orang yang ahli menyusun mata rantai kata-kata yang indah. Karena Al-Fakir bukan LCMI, bukan siapa. Ya maksudnya Al-Fakir bukan keluaran sekolahan. Al-Fakir orang bodoh. Al-Fakir orang bodoh, orang tidak tahu apa-apa. Ini bicara, ya bicara karena ingin berbagi saja. Karena di dalam Al-Quran juga disebutkan setiap-tiap kita manusia adalah, tugas kita adalah berdakwah. Dakwah artinya ya saling mengingatkan, saling berbagi. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Siapapun itu, kita bertugas untuk berdakwah. Sekali lagi apa berdakwah? Yaitu berbagi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, apa yang kita ketemu. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilaf dan kekeliruan. Karena Al-Fakir manusia biasa. Ya jelas yang namanya manusia siapapun itu tempatnya khoto wanisyan. Salah, lupa, itulah kita sebagai manusia. Sekian demikian. Terima kasih. Innallaha ma'ana. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.